Shalom semuanya, saudara-saudara terkasih yang dalam Kristus Yesus. Nah, saat ini kita akan dengar kesaksian yang luar biasa dari seorang anak muda yang luar biasa juga tentang bagaimana perjalanannya di dalam Tuhan. Sebelum itu kita silahkan dulu ya untuk perkenalan. Silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Ristabi Burbanjaitan. Saya tinggal di Sidikalang. Oke, ya. Nah, Ristabi, kakak mau nanya ini. Kan Ristabi tentu sudah lama ya kenal Tuhan. Nah, bisa nggak ceritakan sedikit bagaimana awal mula kamu mengenal Tuhan dan apa yang kamu alami? Awal mula saya mengenal Tuhan itu adalah di tahun 2013 ya. Itu waktu saya masih semester 1, di mana saya dijebak sama teman saya diajak ke kosannya. Nah, saya kirain mau ngapain, ternyata di saat itu adalah pemuridan. Nah, di saat pemuridan dia dipiakan oleh namanya Kak Sri Meliana Saragi. Ketika saat itu saya dilayani, saya ditanyain, saya didoakan, bahkan sebelum didoakan saya dikatakan gini, apa yang kamu rasakan dalam hidupmu? Apakah kamu mengenal Tuhan dalam hidupmu? Saya bilang, iya, saya kenal Tuhan, saya bergereja, bahkan saya selalu pasti bergereja. Nah, ketika dikatakan lagi seperti ini, apakah kamu mengalami Tuhan dalam hidupmu? Saya katakan tidak. Saya hanya hidup saja bergereja, tapi saya tidak mengalami Tuhan lebih dalam hidup saya. Oke, iya. Nah, setelah kamu terima Yesus, nah apa yang terjadi setelah itu? Atau apa yang mulai ada dalam bayanganmu ketika kamu sudah mulai percaya kepada Yesus? Di dalam bayangan saya ini, bahwa hidup saya mau lebih baik lagi dan saya mau sepenuhnya mengenal Tuhan dalam hidup saya, karena saya dulunya tidak sepenuhnya mengenal Tuhan. Itu saya yang percaya sama hal-hal lain. Hal-hal lain ya. Jadi saya nggak sepenuhnya percaya sama Tuhan. Ketika saya dibaharui, ketika saya mau dipulihkan, dijamah oleh Roh Kudus, saya bersikap lebih baik lagi. Bahkan saya meyakinkan juga di sekitar saya bahwa benar ada Yesus dalam hidup kita masing-masing. Iya, tapi tentu itu kan nggak mudah ya. Gitu. Untuk berubah dari yang awalnya tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan, pasti ada proses, ada tantangan, ada cobaan, mungkin dari diri sendiri atau dari lingkungan, bahkan mungkin orang-orang sekitar kita atau keluarga. Nah, bagaimana kamu menghadapi itu? Saya jatuh bangun ketika saya mengalami namanya perubahan, karena di sekeliling saya tidak mendukung, bahkan tidak terima akan perubahan saya, karena mereka merasa saya sok baiklah, sok inilah, sok itulah. Cuman Tuhan selalu berkata, Tuhan pasti selalu menjaga kita, selalu melindungi kita, bahkan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi ketika saya melangkah, saya selalu berdoa, Tuhan jaga saya, lindungi saya dimanapun Tuhan tempatkan. Jangankan keluarga saya, teman sendiri pun banyak yang mengkhianati saya. Yaitu ketika saya sudah berubah, mereka mengatakan, ya kamu nggak kelompok kita lagi, kamu nggak sama-sama kita lagi, udah kamu sana aja, kamu sini gitu. Jadi yang paling beratnya saya alami ketika mengalami Tuhan itu di lingkungan kampus saya, karena di kampus saya sangat berat rasanya. Kawan-kawan saya menghindari, bahkan teman saya pun sulit untuk dekat lagi sama saya, karena saya dikatakan mereka itu sok ini, sok itu gitu. Jadi saya sangat berat mengalami, tapi saya selalu yakin dan optimis bahwa Tuhan pasti menguatkan saya. Luar biasa sekali ya, perjuangannya luar biasa, bagaimana Tuhan menolong kamu ya. Nah, jadi untuk saat ini, sekarang ini apa yang kamu sedang lakukan untuk untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan di ladangnya Tuhan? Yang saya inginkan itu bahwa di sekitar saya, bahkan orang-orang yang dulunya tidak suka sama saya, menjauhi saya rindu Roh Kudus juga menjamah mereka, Roh Kudus juga memulihkan hidup mereka. Dan itu juga saya doakan sampai saat ini, biar semuanya, setiap kita benar-benar mendekat kepada Tuhan, bahkan selalu mengandalkan Tuhan. Karena yang saya alami sebelumnya dan sekarang ini sangat berbeda, bahkan drastis berbeda. Oleh karena itu, saya juga rindu semuanya dijamah oleh Tuhan. Maka dari itu, ketika saya pergi kemanapun dan ada tempat yang memang pas untuk mengatakan kebenaran Tuhan, saya katakan. Dan
saya berdoa bagi mereka karena saya menjalankan apa yang pernah saya rasakan gitu. Gimana saya tangkap Tuhan, nah sekarang tuh seperti itu yang saya jalankan, seperti itu yang saya terapkan dalam hidup saya. Karena ketika saya bisa kok, nggak mungkin mereka nggak bisa, karena Tuhan nggak pernah melewatkan siapapun dalam hidup kita untuk dijamah, untuk dipulihkan. Kita hanya bisa mengerjakannya, semuanya itu adalah kehendak dari Tuhan. Kalau memang Tuhan mengizinkan, pasti Tuhan akan jamah hidupnya. Nah, karena seperti itu yang saya alami, saya dulunya memang nggak mau, saya dulunya memang nggak yakin, nggak suka gitu. Cuma karena si kak Sri tadi selalu mendoakan saya. Nah, sekarang saya dijamah oleh Tuhan. Sekarang saya bisa berubah seperti ini. Wow, luar biasa, membangun sekali ya. Jadi memang bahwa panggilan Tuhan dalam diri seorang gak akan pernah sia-sia ya. Jadi ketika seorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia mau meresponi, pasti Tuhan bisa ubahkan banyak hal dalam kehidupannya. Oke, luar biasa ya. Dan saya percaya teman-teman, sahabat-sahabat yang mendengarkan juga pasti akan mengalami sesuatu yang berbeda ketika Tuhan menjamah hatimu dan kau membiarkan dirimu untuk meresponi apa yang menjadi kemauan Tuhan. Oke? Tetap semangat, tetap bergairah dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dipastikan kamu akan terima informasi tentang video terbaru dari kami. Shalom.